dari kelompok 7. Nah, sekarang kita tuh mau jelasin tentang Audit internal dan audit eksternal di BUMN dan perusahaan swasta, guys. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau tanya ke kalian. Kalian pasti pakai listrik 24/7 kan? Oh ya, jelas dong. Nah, tapi tau nggak sih yang mengelola listrik itu siapa? PLN nggak sih? Betul banget. Nah, PLN itu fun fact ya, itu BUMN yang dikelola sama negara. Jadi kepunyaannya terbesar itu punya negara. Nah, kebayang nggak sih laporan keuangannya BUMN? Kan dia kan ngurusin listrik yang sebanyak itu ya, se-Indonesia Raya. Indonesia Raya kan. Nah, pasti bakal ada beberapa fraud yang sengaja ataupun tidak disengaja, bisa nggak sih? Bisa. Pasti banget nggak sih? Pasti ada itu. Itu kan ada kemungkinan kesalahan dalam pelaporan keuangan ya. Nah, makanya BUMN ini menggunakan jasa audit internal maupun eksternal. Tujuannya biar menjaga kelangsungan operasional dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari laporan keuangan. Nah, dari yang aku udah pelajarin nih ya teman-teman, audit BUMN si PLN ini dia kan ada internal dan eksternal. Nah, kalau internal tuh ada berapa kalau BUMN? 2. Betul. Nah, sesuai dengan yang apa Ibu Dika ajarkan waktu pertemuan terakhir, auditor internal itu ada 2 di BUMN. Yang pertama tentunya SPI atau Satuan Pengaudit Internal. Nah, SPI sendiri di PLN ya, itu tuh kayak dibagi-bagi lagi gitu loh. Nih, Ada berapa bagian tuh. tuh? Nih, teman-teman lihat ya. Kelihatan nggak? Nah, jadi di sini ada 5 divisi. Nah, per divisinya tuh ada bidang-bidang lagi nih di bawahnya. Ini real ya dari annual reportnya PLN tahun 2023. Nah, SPI sendiri ini tugasnya itu untuk mengevaluasi laporan-laporan keuangan selama 1 tahun itu. Jadi dilihat tuh ada kesalahan atau enggak. Nah, SPI sendiri juga tuh ada acuannya sendiri yang memang resmi dan udah di ACC sama PLN. Nah, kalau SPI kan tadi datangnya dari karyawan atau pegawai PLN langsung ya. Sendiri. Nah, kalau misalnya dari pemerintah, karena kan dia ada dana pemerintah juga ya, itu ada namanya BPKP. Nah, BPKP itu singkatannya Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nah, karena PLN ada uang dari negara, kayak nggak mungkin negara nggak mengawasi kan. Iyalah, nggak mungkin banget itu. Takutnya nanti ada apa? Fraud gitu. Ada korupsi, ada fraud, kan tuh kan takut ya, bahaya ya. Jadi BPKP itu tugasnya untuk mengawasi keuangan dan dana dari pemerintah, dari negara tuh diapain aja. Jadi kita menghindari namanya fraud ya teman-teman. Nah, terus kalau eksternal gimana tuh? Gimana tuh Kak kalau eksternal? Nah, ini dia yang menarik. PLN sebagai perusahaan besar yang mengelola aset negara tentu saja membutuhkan audit yang independen dan kreditor. Biasanya PLN akan menggunakan jasa dari KAP atau Kantor Akuntansi Publik. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan memiliki reputasi baik di Indonesia. Beberapa KAP yang seringkali menjadi mitra audit PLN antara lain itu KAP Big Four. Apa tuh KAP Big Four tuh kan? Violet, Deloitte Aku teman-teman. nggak bisa baca. Maaf ya. Bacanya Deloitte ya. Deloitte. Terus ada KPMG, terus ada juga PwC, terus juga ada juga dari KAP lokal. Oh, jadi nggak semuanya yang multi nasionalnya, harus lokal ya. Iya, harus betul. Local pride. Gunanya untuk apa sih Kak kalau di audit eksternal itu? Ada beberapa guna dari menggunakan KAP eksternal, pokoknya untuk menjaga akuntabilitas. Audit eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan PLN disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku tentunya ya Kak ya. Dan memberikan gambaran yang akurat. Berarti kurang lebih audit internal dan eksternal tuh tujuannya sama ya? Untuk memeriksa laporan keuangan dari PLN tersebut. Oke. Nah kan tadi udah dari BUMN nih, terus kalau perusahaan swasta kira-kira apa nih yang bakal kita bahas kali ini?
Nah, di sini kita akan membahas tentang perusahaan swasta dari PT Indofood. Tentunya kalian udah nggak asing kan? Kita udah biasa mengonsumsi, salah satu contohnya itu Indomie. Ih, makanan anak kos banget gak Ya, sih? Indomie tolong sponsor kami ya. Jadi PT Indofood itu PT yang perusahaannya bergerak untuk memprodusen berbagai jenis makanan dan minuman yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini itu mengekspor berbagai jenis bahan makanan sampai ke Australia hingga ke Asia, bahkan ke Eropa sekalipun. Wah, internasional Jadi- banget ya. Keren Jadi dong. itu alasannya mengapa PT Indofood ini memiliki salah satu alasannya mengapa PT Indofood memiliki internal audit untuk menjaga integritas keuangan perusahaan itu dan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Audit internal ini diaudit oleh audit internal yang independen. Audit ini tuh membantu perusahaan PT Indofood untuk mengawasi dan memastikan bahwa PT Indofood itu telah mematuhi peraturan perpajakan, akuntansi, bahkan tata kelola yang baik. Selain itu juga dapat membantu risiko dari potensi yang akan dialami oleh perusahaan PT Indofood. Nah, kalau menurut kalian nih ya, sebesar perusahaan Indofood itu perlunya audit eksternal gak sih? Seharusnya punya sih. Seharusnya punya sih. Ya, jadi PT Indofood itu punya audit eksternal ya, guna untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan mereka itu independen. Selain itu juga PT Indofood mempunyai audit eksternal gunanya untuk meningkatkan kepercayaan publik atau pemegang kepentingan bahwa laporan keuangan mereka itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, ya kan? Nah, menurut annual report dari tahun 2023 PT Indofood itu ada 3 audit eksternal. Yang pertama yaitu ada Bapak Hans Kartika Hadi ya sebagai ketua komisaris independen. Nah, yang kedua ada Bapak Tinotius sebagai anggota profesional eksternal independen juga. Dan yang terakhir yaitu ada Ibu Amelia Setiawan sebagai anggota juga. Nah, beliau-beliau ini diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan dengan yang pertama tentunya reputasi ya kan ya. Kayak sebesar PT Indofood itu nggak mungkin mengangkat audit eksternal secara cuma-cuma, apalagi kayak orang dalam gitu nggak sih, nggak mungkin. Pasti profesional dan ahli di bidangnya ya. Nah, yang kedua itu mereka pastinya berpengalaman. Yang terakhir tentunya mempunyai kemampuan untuk memberikan penilaian yang objektif serta independen terhadap laporan keuangan. Nah, dari penjelasan tadi, gunanya PT Indofood itu melakukan double audit. Double audit itu yaitu audit internal dan audit eksternal, yaitu diharapkan bahwa kayak PT Indofood ini bisa menyajikan laporan keuangan mereka secara kredibel ya tentunya, dan juga sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga pasti sebuah perusahaan memerlukan kepercayaan publik tentunya ya, dan dengan diadakan double audit ini bisa meningkatkan kepercayaan publik dan para pemegang kepentingan seperti investor dan kreditor untuk mempercayai bahwa informasi keuangan PT Indofood ini benar-benar jelas dan transparansi seperti itu. Jadi perusahaan tuh harus punya auditor ya, agar Iya. laporan keuangan tuh dapat dipercaya oleh publik. Ya, maupun dari BUMN negara ataupun seperti swasta seperti Indofood ini. Oh iya, pembahasan kita kali ini menarik banget ya teman-teman. Gimana kalau aku ambil HP-nya ya biar kayak kita close up? Jauh banget. Maaf ya. Nah, jadi itu sekian pembahasan dari kami ya. Mohon maaf kalau rame suara Ya, kendaraan karena kan intinya nge-vlog ya kita, jadi harus di ruang publik. ruang publik. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nih ke kita berempat, boleh banget drop your comment below ya teman-teman. Komen di bawah. Komen di bawah. Terus kalau kalian mau lihat kondisi kita saat ini, kita bakal 360 derajat ya.
Tuh. Nah, UM juga ini walaupun dia institusi pendidikan juga punya auditor ya? Iya, Ya. banyak. Ada berapa auditor UM? Ada dua. Dua eksternal dan dua internal. Jadi kurang lebih mirip kayak BUMN ya? Iya, Kenapa sih Bi, kok kayak BUMN gitu? Ya karena UM kan termasuk PT apa? PTNBH. Jadi dananya Itu sebagian dari iya, BUMN, sebagian dari negara dan sebagian dari iya UKT kita ini guys. Oh, Jadi oke. diperiksanya 2 kali. Oke, jadi kita harus memanfaatkan UKT sebaik-baiknya. Baik. Jangan cepat pulang kampus guys. Bener, manfaatin wifi UM ya. UM. Harus banget Betul. itu uang kita itu. Tuh berarti sama Berhak kayak menggunakan kalian nikmatin listrik ya, tetap hemat tapi digunakan dengan baik karena kita bayar. Oke. Kayaknya flow kita kali ini cukup itu aja. Kita bahas PLN sama PT Indofood. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bahas PT-PT yang lain bisa drop Komen ya. request di bawah di bawah sini ya. Bawa banget. Oke, bye-bye. Bye. Bye.